saya Ilvan. Di sini saya akan mempresentasikan virtual memory dan hard disk juga sistem operasi. Yang pertama di sini ada konsep virtual memory. Virtual memory adalah sebuah konsep yang digunakan oleh sistem operasi untuk meningkatkan kapasitas memori yang tersedia pada komputer. Ini dilakukan dengan menggunakan hard drive sebagai penyimpan sementara untuk data yang tidak digunakan saat ini oleh memori utama atau RAM. Saat program atau aplikasi membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM, sistem operasi akan memindahkan data yang tidak digunakan ke virtual memory di hard drive. Ini memungkinkan komputer untuk mengatasi keterbatasan fisik dari memori utama dan memungkinkan lebih banyak program untuk dijalankan secara bersamaan. Namun, akses ke virtual memory lebih lambat daripada akses ke memori utama. Nah, terus ada arsitektur virtual memory. Nah, di sini arsitektur virtual memory ada beberapa. Yang pertama ada page table. Ini adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan informasi tentang lokasi fisik dari data yang disimpan dalam virtual memory. Yang kedua ada memory management unit atau MMU. Ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah alamat virtual yang tersedia dari program menjadi alamat fisik yang digunakan oleh memori utama. Yang ketiga ada page replace algorithm. Ini adalah algoritma yang digunakan oleh sistem operasi untuk memutuskan data mana yang harus dikeluarkan dari memori utama saat memori utama penuh. Algoritma yang paling umum digunakan adalah algoritma FIFO atau bisa disebut purge in, purge out. Terus ada swapping. Proses ini memindahkan data dari memori utama ke disk dan sebaliknya, disebut swapping. Proses ini digunakan untuk membuat ruang di memori utama saat memori utama penuh. Yang kelima ada pegging. Proses pembagian virtual memory menjadi blok-blok yang disebut page dan membuat page table untuk menyimpan lokasi fisik dari setiap halaman. Yang keenam ada translation located buffer atau TLB. Ini adalah cache yang digunakan oleh MMU untuk menyimpan alamat virtual ke alamat fisik yang diterjemahkan sebelumnya, sehingga meningkatkan kecepatan akses ke virtual memory. Terus ada mekanisme kerja virtual memory dan ada beberapa. Yang pertama pembagian virtual memory. Virtual memory dibagi menjadi blok-blok yang disebut page. Setiap halaman memiliki ukuran yang sama dan dapat digunakan oleh sistem operasi untuk mengolah data. Yang kedua adalah page table. Sistem operasi menyimpan informasi tentang lokasi fisik dari setiap halaman. Dalam page table, informasi ini digunakan oleh MMU untuk menetralisasikan alamat virtual menjadi alamat disk. Yang ketiga ada translation. Saat program mengakses alamat virtual, MMU menggunakan page table untuk menentukan lokasi fisik dari data yang diinginkan. Ini disebut sebagai proses translation. Yang keempat adalah swapping. Sistem operasi dapat memindahkan data dari memori utama ke hard disk dan sebaliknya untuk membuat ruang di memori utama saat memori utama penuh. Proses ini disebut swapping. Yang kelima adalah pegging. Saat program meminta data yang tidak ada di memori utama, sistem operasi dapat memuat halaman yang diperlukan dari hard disk ke memori utama. Proses ini disebut pegging. Yang terakhir ada TLB, Translation Located Buffer atau TLB adalah cache yang digunakan oleh MMU untuk menyimpan alamat virtual ke alamat fisik yang diterjemahkan sebelumnya, sehingga meningkatkan kecepatan akses ke virtual memory. Dan ada manfaat virtual memory. Di sini manfaatnya ada 5. Yang pertama ada efisiensi penggunaan memori. Virtual memory memungkinkan sistem untuk mengakses memori yang lebih besar dari jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga membuat lebih banyak ruang untuk memprogram data. Yang kedua, keamanan. Virtual memory membuat program dan data tidak dapat saling terganggu, sehingga meningkatkan keamanan sistem. Yang ketiga ada performa. Virtual memory memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program secara bersama, sehingga meningkatkan performa sistem. Yang keempat, kompatibilitas.
Virtual memory memungkinkan sistem operasi yang berada untuk berjalan pada suatu mesin fisik sehingga meningkatkan kompatibilitas sistem. Pegging mungkin yang terakhir ada pegging memungkinkan sistem operasi untuk membuang peg yang tidak diperlukan saat memori utama penuh dan membuat peg yang diperlukan saat dibutuhkan sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Nah, kekurangan dari virtual memory di sini yang pertama adalah kecepatan akses. Akses dari virtual memory lebih lambat dibandingkan akses ke memori utama karena data harus ditranslasikan dari alamat virtual ke alamat fisik. Yang kedua adalah kapasitas hard disk. Virtual memory menggunakan hard disk sebagai memori tambahan sehingga kapasitas hard disk harus cukup besar untuk menampung data yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah overhead. Virtual memory menambah beban pada sistem operasi dan hardware seperti peg, table, dan transition lokasi buffer atau TLB yang dapat menurunkan performa sistem. Yang keempat, fragmentasi. Virtual memory dapat menyebabkan fragmentasi pada hard disk yang dapat menurunkan kecepatan akses data. Kekurangan virtual memory dapat diatasi dengan menambah kapasitas memori fisik atau menggunakan teknologi seperti solid state drive atau bisa disebut SSD yang lebih cepat. Kelebihan dari virtual memory, yang pertama, kapasitas memori. Virtual memory memungkinkan sistem untuk mengakses memori yang lebih besar dari jumlah memori fisik yang tersedia sehingga membuat lebih banyak ruang untuk program dan data. Keamanan virtual memory membuat program dan data tidak dapat saling terganggu sehingga meningkatkan keamanan sistem. Ketiga adalah performa. Virtual memory memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program secara bersamaan sehingga meningkatkan performa sistem. Yang keempat, kompatibilitas. Virtual memory memungkinkan sistem operasi yang berbeda untuk berjalan pada suatu mesin fisik sehingga meningkatkan kompatibilitas sistem. Yang kelima, pegging memungkinkan sistem operasi untuk membuang peg yang tidak diperlukan saat memori utama penuh dan membuat peg yang diperlukan saat dibutuhkan sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Yang terakhir, TLB mempercepat proses translation sehingga meningkatkan kecepatan akses ke virtual memory. Selanjutnya di sini ada hard disk. Konsep hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan dalam komputer. Hard disk berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, program, dan file. Hard disk terdiri dari beberapa bagian termasuk platter, head, dan motor spindle. Hard disk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hard disk mekanis (HDD), hard disk yang menggunakan mekanisme fisik untuk menyimpan data. Yang kedua adalah hard disk solid state atau SSD, hard disk yang menggunakan chip flash memory untuk menyimpan data. SSD lebih cepat dibandingkan HDD atau hard disk, tetapi lebih mahal dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil. Arsitektur hard disk. Pertama, ada platter, merupakan media penyimpanan data yang terdiri dari banyak lapisan logam yang dapat menyimpan data. Yang kedua ada head, merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada platter. Head terletak di atas platter dan digerakkan oleh motor spindle. Yang ketiga adalah motor spindle, merupakan perangkat yang digunakan untuk memutar platter. Motor spindle berputar pada kecepatan tertentu sehingga head dapat membaca dan menulis data pada platter. Yang keempat ada kalkulator, merupakan perangkat yang digunakan untuk menggerakkan head dari suatu track ke track lainnya. Yang kelima, interface, merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Interface yang paling umum digunakan adalah SATA serial dan SAS serial attach SCSI. Yang keenam ada cache, merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Cache digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses pada data hard disk. Yang ketujuh ada PCB, printed circuit board, merupakan papan sirkuit yang digunakan untuk mengontrol dan mengkoordinasikan semua perangkat yang ada pada hard disk. Mekanisme kerja hard disk. Yang pertama ada platter. Hard disk terdiri dari beberapa platter yang digerakkan oleh motor spindle. Platter merupakan media penyimpanan data yang terdiri dari lapisan logam yang dapat menyimpan data. Yang
kedua ada head, merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada platter. Yang ketiga ada motor spindle. Motor spindle digunakan untuk memutar platter agar head dapat membaca dan menulis data pada platter. Yang keempat ada akumulator. Akumulator digunakan untuk mengarahkan head dari suatu track ke track lainnya. Yang kelima interface. Interface digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang keenam ada cache. Cache digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Yang ketujuh ada PCB, printer circuit board. PCB digunakan untuk mengontrol dan mengkoordinasikan semua perangkat yang pada hard disk. Manfaat hard disk: kapasitas penyimpanan yang besar. Hard disk dapat menyimpan jumlah data yang besar melalui dari beberapa gigabyte hingga terabyte. Harga yang relatif murah. Harga yang relatif murah dibandingkan dengan penyimpanan lainnya seperti flash disk ataupun memory card. Ketiga ada dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Hard disk dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Dan keempat dapat digunakan sebagai media penyimpanan utama. Hard disk dapat digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer atau laptop sehingga data dapat diakses dengan cepat dan mudah. Yang kelima dapat digunakan sebagai media penyimpanan eksternal. Hard disk dapat digunakan sebagai media penyimpanan eksternal yang dapat digunakan untuk backup data atau digunakan pada komputer lain. Yang keenam dapat digunakan untuk membuat RAID. Hard disk dapat digunakan untuk membuat RAID, Returned Array of Independent Disk, yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan menyediakan perlindungan data. Terus kekurangan hard disk ada 5. Yang pertama, kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Yang kedua, pembacaan dan penulisan data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Yang ketiga, susceptible terhadap kerusakan fisik seperti benturan dan getaran. Yang keempat, daya yang digunakan cenderung lebih besar dibandingkan dengan SSD. Terus, dan terakhir, kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan RAM. Kelebihan dari hard disk: kapasitas penyimpanan yang besar dan harga yang relatif murah. Yang kedua, dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media penyimpanan utama ataupun eksternal. Yang keempat, dapat digunakan untuk membuat RAID atau virtual machine. Yang kelima, dapat digunakan untuk backup data. Mungkin segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.